Islamic Brotherhood Television. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, iftahu safhat thalathah wa safhatu thalithah min ar-risalah. Taib, man yaqra lana? Muhammad, iqra. Lid-din al-hanif arkanun. المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومكم وبعلوم مشايخكم في الدارين آمين. اسمعوا رحمكم الله. للدين الحنيف أركان وهي ثلاثة كما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فمنطلق فلبثت مليا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كفاية. جزاك الله خير. أحسنتم وباركتم. طيب أحبائي الكرام, hadis yang baru saja dibacakan, satu hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal, sering dibawakan oleh para ulama kita. Hadis ini disebut juga sebagai hadis Jibril alaihissalam. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadis ini disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan juga karena di akhir hadis Nabi menekankan kepada Sayyidina Umar dan juga para sahabatnya, di mana Nabi mengatakan: fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi sesungguhnya yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk mengajarkan kamu sekalian tentang agamamu. Jadi kalau kita dengar ada istilah hadis Jibril, ini yang dimaksud hadis Jibril. Atau di kesempatan lain hadis ini juga disebut hadis Arkanuddin, hadis tentang rukun agama. Jadi ada arkanul Islam, ada arkanul iman, tapi jangan lupa sebelum itu semua ada arkanuddin, ada rukun agama. Yang mu'tamad inda ahli sunnati wal jamaah dan masyhur bahwa arkanuddin salasah, bahwa rukun agama ada 3. Walaupun Syekhul Mahbub Al-Habibul Imam Abu Bakar Adani Al-Masyhur
dalam kitabnya Talid wa Tarif mencoba melakukan terobosan baru dengan mengatakan arkanuddin arba'ah. Nah, jadi ada yang bicara berpegang yatamassak bi sulasiyati arkanuddin, ada juga man yatamassak bi rubaiyah arkanuddin. Ini akan kita bahas nanti dalam kitab kita di halaman 44. Akan kita bahas pendapat kita punya guru dan bagaimana kita menyikapinya. Karena pendapat tersebut juga tidak luput dari banyak kritik karena sepintas lalu terlihat berbeda dengan apa yang muktamad indah ahli sunnati wal jamaah. Saya tidak akan bahas sekarang, itu nanti akan kita bahas di halaman 44 kitab ini ya ikhwan. Kita lanjutkan. Di dalam hadis ini ada 3 rukun agama yang menarik yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-Iman, yang ketiga adalah al-Ihsan. Arkanuddin thalathatun. Jadi rukun agama itu ada 3. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman, yang kedua al-Ihsan. Nah, karena itu kalau kita lihat, kita perhatikan di kalangan ahli sufi, kalau mereka meletakkan tahapan, mereka mengikuti urutan dalam hadis ini. Yang pertama al-Islam, kedua al-Iman, ketiga al-Ihsan. Makanya kalau di kalangan sufi, biasanya mereka tahapan pertama adalah tahapan syariah. Tahapan syariah adalah tahapan soal Islam. Baru setelah itu mereka naik ke tahapan thariqah. Tahapan thariqah adalah mengenai i'tiqad, yaitu mengenai iman. Nah, baru setelah itu mereka naik lagi tahapan hakikah. Nah, tahapan hakikat itu yang dimaksud adalah tahapan ihsan. Jadi kalau di kalangan sufi urutan itu tetap seperti itu. Syariah, kemudian thariqah, hakikah. Maksudnya tahapan Islam, iman dan ihsan. Tapi dalam risalah ini kalau kita perhatikan judul Manahijut Tamyiz baina Usuluddin wa Furu'uddin fil aqidah wasyariah wal akhlak. Nah, kenapa di dalam kitab ini saya Al-Fakir mengedepankan akidah, baru kemudian baru syariah, baru akhlak. Padahal kalau kita lihat urutan dalam hadis, Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Nah, jawabannya karena risalah ini bicara tentang usuluddin dan furu'uddin. Kalau bicara tentang usul, maka al-aghlab di dalam usul itu soal akidah. Al-aghlab di dalam usul itu adalah soal akidah. Sedangkan dalam furu, al-aghlab adalah syariah. Nah, karena kita bicara tentang usuluddin wa furu'uddin, maka kita kedepankan akidah dulu baru syariat. Nah, ini perlu kita ketahui. Bukan maksud kita mau merubah susunan yang sudah disampaikan oleh Nabi. Susunan yang disampaikan oleh Nabi nggak ada tandingannya, saudara. Nah, jadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan, dalam hadis ini kita lihat malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi ini secara tertib, secara berurut. Iman dulu, Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Nah, makanya kalau tahapan di dalam ilmu tasawuf nggak berubah seperti itu tahapannya. Tahapannya syariat dulu berkaitan dengan keislaman, baru kemudian naik ke thariqah berkaitan dengan i'tiqad dan keimanan, baru naik lagi ke hakikah, yaitu berkaitan dengan akhlak, ya ikhwan, dengan suluk, dengan adab. Nah, itu tahapan di tasawuf. Tapi yang kita buka risalah ini bukan risalah tasawuf. Risalah ini kita ingin mempelajari satu metodologi untuk memilah antara usul dan furu. Usul yang dimaksud di sini usuluddin, furu yang dimaksud di sini furu'uddin. Nah, karena di sini usul lebih dulu disebutkan daripada furu, karena usul yang mabda'i sedangkan furu yang tidak mabda'i, maka kita kedepankan akidah dengan pertimbangan karena aghlab masailil usul masail akidah. Nah, semoga itu menjadi menjadi pengetahuan buat kita tentang kenapa dalam kitab ini akidah dulu yang disebut, baru syariat,
baru akhlak. Dan ini akan terus berlangsung sampai fasa yang terakhir. Jadi dalam memberikan contoh selalu kita utamakan contoh di akidah, syariat baru akhlak. Contoh di akidah, syariat baru akhlak. Baik, Wasil. Fadal. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. هذا الحديث رواه أيضا الإمام الترمذي المتوفى سنة 79 و200 هجرية في جامعه، وأبو داود المتوفى سنة 75 و200 هجرية في سننه، والنسائي المتوفى سنة 3 و300 هجرية في سننه رضي الله تعالى عنهم. وكذلك رواه ابن ماجه المتوفى سنة 73 و200 هجرية في والإمام أحمد المتوفى سنة 41 و200 هجرية في مسنده المشهور وغيره من أهل الحديث رضي الله تعالى عنهم. Radhiyallahu anhum. Kafa. Jadi hadis yang tadi kita baca sengaja tidak saya jabarkan dulu sekarang karena nanti pada pasal berikut, halaman-halaman berikut ada rinciannya. Kita akan bahas satu persatu isi daripada hadis tersebut. Maka itu di sini di mukaddimah kita tidak rincikan dulu. Tapi sekedar perlu kita ketahui bahwa hadis Jibril ini sebagaimana tadi sudah kita sebutkan itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan nilainya adalah hadis sahih. Bahkan selain Imam Muslim juga disebutkan dalam Jami' at-Tirmidzi, dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, begitu juga bahkan ada juga dalam Sunan Ibn Majah dan Musnad Imam Ahmad. Artinya banyak imam-imam daripada imamul hadis, a'immatul hadis yang meriwayatkan hadis ini. Nah sekarang baik. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana pandangan ulama tentang makanah, tentang fadl hadal hadis atau makanatu hadal hadis. Kalau darajatul hadis sudah jelas, hadisnya adalah sahih. Tafadhal, Ustaz Syahid. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'allahu bi'ulumikum fid din wad dunya wal akhirah. Qala al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i tuwfiya 979 وستون واعلم أن الحديث يجمع أنواع من العلوم والمعارف والآداب واللطائف بل هو أصل الإسلام. وقال ابن دقيق العيد الشافعي هذا حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. وقال ابن رجب الحنبلي وهو حديث عظيم الشأن جدا عظيم الشأن جدا يشتمل على شرح الدين كلها ولهذا على شرح الدين كله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Baik, ahsantum, jazakallahu khair. Jadi kita lihat Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan tegas menyatakan wa'lam anna hadzal hadits yajma' anwa'a minal ulumi wal ma'arif wal adab wal lataif. Jadi tegas Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini menghimpun aneka ragam ilmu dan pengetahuan serta aneka ragam adab, suluk. Sehingga beliau katakan bal huwa aslul Islam. Jadi hadis ini bisa dianggap sebagai salah satu bagian daripada aslul Islam. Kemudian Al-Imam Ibn Daqiqul Aid radhiyallahu taala anhu juga mengatakan hadza hadisun azim. Ini hadis yang begitu agung, begitu luar biasa. Kenapa? Istamala ala jami' wadhaifil a'mal adh-dhahira wal batinah. Karena hadis ini menceritakan atau mencakup yaitu berbagai macam tugas perbuatan baik zahir maupun batin. Nah, kenapa disebut zahir dan batin? Karena kalau bicara Islam a'mal zahiriyah. Kalau bicara iman itu a'mal i'tiqadiyah, dia termasuk batinah juga. Kemudian kalau kita bicara ihsan juga a'mal qalbiyah, dia juga termasuk a'mal batinah.
Nah, kemudian di sini bahkan beliau mengatakan wa ulumus syari'ati kulluha raji'atun ilaih. Dan semua ilmu syariat kembali merujuk kepada hadis yang kita bacakan tadi. Jadi hadis tadi memang merupakan sumber yang luar biasa bagi ulumus syariah. Nah, sehingga wa mutasyaibatun minhu, bahkan ilmu-ilmu yang kemudian terpecah daripada ilmu syariat tadi, Saudara. Nah, kenapa demikian? Lima tadammanahu min jam'i ilmu sunnah. Nah, karena memang di dalam hadis ini itu mencakup semua yang ada dalam ilmu sunnah. Bahkan diumpamakan apa? Kal lis sunnah. Nah, jadi kalau Al-Quran itu ada surat Al-Fatihah yang disebut Ummul Quran. Nah, maka di sini kita lihat Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid itu lebih suka mengatakan bahwa hadis Jibril ini adalah Ummus Sunnah. Jadi kalau ada Ummul Quran surat Al-Fatihah, Ummus Sunnah adalah hadis Jibril alaihissalam. Kenapa disebut yaitu Ummus Sunnah? Karena semua hadis kalau nggak lari ke syariat, lari ke akidah, lari ke akhlak. Mau lari kemana lagi? Semua hadis Nabi alaihissalatu wassalam kalau nggak lari ke soal Islam, lari ke soal iman, atau lari ke soal ihsan. Jadi nggak keluar dari tiga tadi. Jadi wajar kalau Imam Ibn Daqiq Al-Aid radhiyallahu ta'ala anhu menganggapnya sebagai Ummus Sunnah. Nah, kemudian waqala Ibn Rajab Al-Hambali radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimallahu rahmatal abrar juga mengatakan huwa haditsun azimus sya'n jiddan. Hadis ini betul-betul yaitu sangat agung, sangat mulia, sangat tinggi kedudukannya. Kenapa? Yastamilu ala syarhid dini kullih. Karena hadis ini mencakup, menghimpun penjelasan soal agama secara keseluruhan. Walihadza qal, itulah sebabnya di akhir hadis Nabi mengatakan alaihi salatu wasalam, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini yang datang adalah Jibril mengajarkan kepada kamu tentang agamamu. Jadi singkat kata bahwa hadis tadi memang sangat populer, dan kalau kita bicara tentang usuluddin, furu'uddin, enggak boleh melupakan hadis ini. Maka itu dalam muqaddimah yang pertama kali kita keluarkan hadis adalah hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Saudara, berkaitan dengan usuluddin wa furu'uddin. Baik. Selanjutnya mari kita lihat. Al-masyhuru 'inda ulama'i ahli sunnati wal jama'ati salafan wa khalafan. Jadi yang masyhur di tengah-tengah ulama ahli sunnah salafan wa khalafan, baik ulama salaf maupun khalaf, anna hadits Jibril alaihi salam, bahwa hadis Jibril ini al-mazkur yang tadi sudah kita sebutkan, hujjatun li arkanid dinil hanifis tsalatsa, merupakan hujjah, dalil, argumen, dasar bagi rukun agama yang tiga, ya kawan. Wahia, yaitu al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Hadhil anasirus tsalatsa tusamma arkanan lid-dinil hanif. Tiga daripada unsur ini disebut sebagai rukun bagi agama. Kenapa? Li'anna wujudaha yalzamu wujudad din. Karena adanya tiga perkara ini, maka berarti agama juga ada. Sebaliknya, wal-yalzamu adamu wujudiha adama wujudid din. Jadi kalau tiga perkara ini nggak ada, satu aja hilang. Nggak sempurna lagi itu agama, satu aja hilang. Makanya disebut rukun. Kita tahu rukun itu kan hal yang tidak boleh tidak, harus ada. Kita sholat, salah satu rukun sholat adalah baca suratul Fatihah. Begitu surat Fatihah nggak ada sholat. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab, nggak ada sholat kalau orang nggak baca suratul Fatihah. Ya, nah, jadi begitu hilang dia, sholat ikut hilang. Nah, begitu juga kalau disebut rukun agama, hilang dia, hilang itu agama. Ya, jadi yang disebut agama itu harus memiliki ketiga unsur ini, dan ketiga unsur ini fahadhil arkanus tsalatsa muttahidatun mutarabitatun mutakamilah. Jadi ketiga rukun ini menyatu dan saling mengikat satu sama lainnya serta saling menyempurnakan. Wala tatajazza, dan enggak boleh dipisahkan dan enggak bisa dicerai-beraikan. Nah, bihaitsu la yakunu din bil makna istilahi syar'i illa biha. Nah, sehingga tidak ada yang namanya agama sesuai dengan makna istilah syar'i, yaitu agama yang hanif, yaitu agama
Islam. Nggak ada agama Islam illa biha, kecuali dengan rukun tersebut. Jadi siapapun yang mengaku seorang muslim, dia harus memiliki Islam, harus memiliki iman, dan harus memiliki ihsan. Maka itu di sini disebut fala yujadu muslimun bila imanin wa ihsan, wala yujadu mu'minun bila islamin wa ihsan, wala yujadu muhsinun bila islamin wa iman. Ini yang dimaksud di sini, saudara, dari makna usuli. Jadi makna usuli artinya apa? Ketiga perkara ini adalah rukun bagi agama. Jadi nggak ada orang ngaku saya muslim, saudara, tapi kemudian dia nggak mau terima itu rukun iman, nggak ada. Nah, jadi tolong itu dibedakan. Adapun kalau dalam soal etika ada orang tahapan sebagai muslim, kemudian sebagai mukmin, itu persoalan lain. Kita nggak bicara soal tahapan kehidupan seorang muslim di dalam etikanya, tapi yang kita bicara dalam usul. Dalam usul orang menerima rukun Islam, dia terima rukun Islam, tapi rukun iman dia tolak. Jadi muslim nggak? Nggak jadi. Orang terima rukun iman, 6-6-nya. Tapi kemudian rukun Islam dia tolak. Jadi muslim nggak? Nggak bisa. Nah itu yang dimaksud ya kawan. Yang dimaksud min haitsu usuluddin. Nggak boleh dipisah. 3 perkara ini melekat, saling menyempurnakan, jadi satu kesatuan. Tidak boleh dipisahkan. Satu aja lepas. Lepas dia punya agama. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita bicara dari segi i'tiqadnya. Nah, terus jangan ditarik ke syariat. Nah, jadi kalau orang nggak sholat bagaimana? Orang nggak sholat itu persoalan lain, saudara. Nah, orang nggak sholat dalam mazhab Syafi'i selama dia mengakui sholat itu wajib sebagai rukun Islam, dia asi, dia athim, dia tidak kafir, dia tidak murtad, saudara. Ada orang sholat, tapi dia nggak ngakui sholat itu sebagai rukun Islam, murtad walaupun dia sholat. Nah, jadi tolong dibedakan. Ada amalan, ada soal iman, soal i'tiqad ya ikhwan. Nah, jadi seorang muslim kalau dia masih yakin sholat itu wajib, ya dia muslim. Walaupun mungkin dia masih nggak sempurna sholatnya, atau masih ada yang kadang-kadang sering nggak sholat ya kawan, itu persoalan lain. Nah, tapi sekarang kalau kita bicara soal i'tiqad, selama rukun iman ada dalam dirinya, selama rukun Islam ada dalam dirinya, selama rukun ihsan ada dalam dirinya, dia akui itu semua sebagai bagian dari agama, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dia akui itu semua dengan sadar, dengan tulus, maka dia adalah seorang muslim. Saudara baik. Berikutnya wal islamu yata'allaku bil a'malidh dhahiriyah. Secara umum kalau bicara tentang Islam berarti bicara tentang a'mal dhahiriyah, amal-amal zahir. Wa hiya mawdu'us syariah. Dan kalau bicara tentang amal zahir, itu merupakan tema utama, bahasan utama daripada soal syariat. Wal imanu yata'allaqu bil a'mal al-i'tiqadiyah. Nah, sedangkan iman berkaitan dengan amal i'tiqadiyah, amal keyakinan, kepercayaan. Wahia mawdu'ul aqidah. Dan ini merupakan tema utama daripada persoalan aqidah. Wal ihsan, sedangkan ihsan yata'allaqu bil a'malil batiniyah. Dia berkaitan dengan amal batin. Nah, tapi jangan lupa, sebetulnya akidah juga amal batin juga. Dia adanya di dalam batin kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Cuman ada sedikit perbedaan. Nanti akan kita lihat perbedaannya ya ikhwan. Kemudian wahia maudu'ul akhlak. Dan kalau sudah bicara tentang amal batiniyah, amal batin, amal hati, maka itu merupakan tema bahasan daripada urusan akhlak. Famin hadhil arkanits tsalatsa. Dari ketiga rukun ini yang menarik. Qad ja'alallahu laqabal islami isman lidinihil hanif. Jadi dari 3 rukun tadi ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nama agama adalah Islam. Kan kita nggak ada yang jawab apa agamamu, kita jawab agama saya iman, nggak ada. Agama saya ihsan, nggak ada. Baru tanya madinu, dini Islam. Nah, kenapa kok bisa sedemikian rupa, saudara? Karena memang Allah yang nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala inna dina indallahil Islam. Jadi kalau
kalau bicara Islam dalam ayat ini, yang dimaksud Islam dalam ayat ini adalah Islam, iman, ihsan. Tiga-tiganya masuk di dalam kata Islam tadi ya. Nah, jadi yang dimaksud Islam dalam ayat ini adalah agama Islam yang memiliki rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Cuman Islam dipilih oleh Allah sebagai laqab, sebagai nama bagi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata nanti kita akan pelajari juga kadang-kadang kata Islam dan iman itu kadang-kadang punya makna sama, mutaradif. Kadang-kadang punya makna mutabayin, kadang-kadang dia punya makna beda. Nah, terus bagaimana cara membedakannya? Nanti akan ada bahasan khusus tentang itu, ya ikhwan. Kita lanjutkan. Sampai di sini kita lanjutkan. Wa dinul islami laisa bi ideologi walakinnahu dinul wahyi alladhi tahtawi ma'alimuhu 'alal usuli wal furu'. Jadi agama Islam itu bukan ideologi. Ini sudah saya bahas pada pelajaran yang lalu. Pertemuan kita yang lalu, muzakarah kita yang lalu sudah kita jelaskan ideologi dari kata ide. Ide itu ide. Ide itu hasil buah pikir, pemikiran. Sedangkan Islam dia bukan ide, dia bukan ide, bukan hasil buah pemikiran. Makanya nggak tepat kalau disebut oh ideologinya Islam, nggak betul. Islam bukan ideologi. Pancasila ideologi, karena Pancasila buah pikiran, hasil pemikiran. Tapi kalau Islam bukan ideologi. Islam ini lebih tinggi dari ideologi, tapi Islam adalah akidah. Jangan lupa. Jadi Islam bukan ideologi. Islam adalah akidah. Nah, maka itu kita nggak sebut Islam itu sebagai ideologi. Islam itu akidah, syariat, dan akhlak. Jauh lebih tinggi dari segala ideologi yang ada. Nah, kemudian agama Islam ini tahtawi ma'alimuhu. Nah, yaitu pelajaran-pelajaran dalam ajaran Islam ini, perangkat aturannya itu, saudara, berisi usul dan furu. Tahtawi alal usuli wal furu. Nah, kita mulai dari yang pertama, fa usuluddin. Adapun usuluddin hiya ma'alimuddini wa mabadi'uhu. Nah, jadi usuluddin itu adalah tonggak ajaran agama wa mabadi'uhu dan prinsip-prinsipnya. Allati yang buniyat alal adillatil qat'iyyati thubutan wa dilalatan. Jadi usuluddin itu adalah ajaran Islam dan prinsip-prinsipnya yang berdiri atas dalil qat'i, baik secara subut maupun secara dilalah atau dalalah, saudara. Nah, jadi secara subut maksudnya apa? Secara subut dari segi sanadnya dalil tersebut sampai kepada kita. Al-Quranul Karim secara subut mutawatir. Nah, jadi dari Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, sampai kepada kita hari ini, subutul Quran mutawatir. Nah, kalau hadis dikit-dikit bagi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Namanya aja hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir berarti sanadnya dari Nabi alaihi salatu wassalam sampai kepada muhaddits yang membukukannya secara mutawatir. Mutawatir itu dari tobakot sanad itu jumlahnya banyak. Walaupun ulama berbeda pendapat, ini banyak ini berapa? Ada yang membatasi minimal 7, ada yang membatasi minimal 10, saudara. Jadi perlu kita ketahui kalau dalam ilmu hadis kita tahu bahwa hadis itu kita bagi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan jam'un an jam'in. Dari perawi yang jumlahnya banyak kepada perawi yang jumlahnya banyak. Jadi tiap tobakot itu adalah tingkatan sanad. Jadi kalau dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in. Di tingkat sahabat ini namanya tobakot. Di tingkat tabi'in ini namanya tobakot.
di tingkat tabi'in itu juga namanya tobaqoh. Ya, dan tobaqoh itu kan bisa pengertiannya lantai, tingkat ya ikhwan. Nah, jadi tobaqoh itu mesti sama, nggak boleh berbeda. Jadi kalau dari Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan sebuah hadis, yang nerima katakan 10 sahabat atau lebih. Kemudian dari 10 sahabat diriwayatkan lagi ke tabi'in, yang menerima 10 tabi'in atau lebih. Nah, kemudian nanti dari tabi'in diriwayatkan lagi ke tabi'it tabi'in, kepada 10 tabi'it tabi'in atau lebih, tergantung jumlah yang ditetapkan oleh ulama. Ulama berbeda soal jumlahnya. Ada yang bilang 7, 9, 10, kita katakan 10 lebih ya ikhwah. Nah, jadi di sini kalau tiap tobakotnya itu 10 lebih perawi yang meriwayatkan, saudara, 10 jalan perawian, itu hadis mutawatir. Nah, kalau ada satu tobakotnya aja, salah satu aja tobakot, saudara, yang pertama 10, kedua 10, ketiga 10, tahu-tahu yang keempat cuma 2 perawi. Jadi dari 10 ini hanya diambil oleh 2 orang murid, mengerucut dia kecil di salah satu tingkat, maka dia tidak mutawatir lagi, maka dia menjadi hadis ahad. Hadis ahad ada 3 macam. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib ya ikhwan. Nah, hadis masyhur itu apa? Hadis masyhur itu adalah hadis yang salah satu atau beberapa tobakotnya berjumlah 3 perawi. Salah satu aja tobakot berjumlah 3 perawi, saudara. Tapi jangan ada yang kurang ya. Salah satu tobakot atau beberapa tobakot, jumlahnya 3 perawi, nggak boleh kurang. Nah, itu namanya hadis masyhur. Dia nggak sampai mutawatir, tapi masyhur. Nah, kemudian hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang salah satu tobakot atau lebih atau beberapa tobakot ada yang berjumlah 2 orang, tapi nggak kurang dari 2. Nggak kurang dari 2. Nah, jadi ada yang jumlah di atas banyak nih. Wah, ada 70 perawi. Kedua 100 perawi. Tahu-tahu begitu di tingkat ketiga hanya ada 2 perawi. Nah, itu namanya hadis aziz, di bawah masyhur ya ikhwan. Nah, adapun hadis gharib, yaitu hadis yang di salah satu atau beberapa tobakotnya hanya 1 perawi. Nah, itu namanya hadis gharib. Contohnya hadis gharib, saudara, hadisnya terkenal, populer, tapi ternyata sanadnya gharib. Padahal perawinya ratusan orang. Tabi'in yang meriwayatkan ada 70 tabi'in lebih. Tabi'in yang meriwayatkan ada 100 sampai 200 lebih. Ulama-ulama muhaditsinnya ke bawah ada 300 perawi yang meriwayatkan, saudara. Tapi ujungnya cuma 1 dari Sayyidina Umar. Hadis gharib. Seperti apa? Innamal a'malu binniyat. Itu hadisnya masyhur dalam arti kata bukan masyhur istilah hadis, populer. Hadis itu populer, terkenal, bahkan orang pikir itu mutawatir. Karena perawi di bawahnya ratusan perawi yang meriwayatkan. Nah, sebetulnya ada riwayat beberapa sahabat, tapi sayang sanadnya ada yang terputus, sanadnya ada yang lemah, sanad ke bawahnya ada yang matrukin ya ikhwan. Sehingga yang sanadnya bisa diakui hanya dari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya hadis tersebut disebut hadisun sahihun gharib. Dia hadis sahih, tapi nilainya gharib, saudara. Tapi jangan lupa, dia bisa disebut, saudara, masyhurun bi'tibar. Jadi dia bisa dikatakan hadis masyhur dari segi istihari. Nah, dari segi dia terkenal di mana-mana, dia masyhur memang. Tapi dari segi nilai hadis itu gharib ya ikhwan. Nah, ini yang begini-begini kita perlu tahu juga ya ikhwan. Nah, baik, kembali kepada tadi. Jadi subut hadis ahad, apakah itu masyhur, apa itu aziz, apakah itu gharib, semuanya ini disebut bukan mutawatir. Kalau tidak mutawatir, dia tidak qat'i ya ikhwan. Nah, jadi perhatikan tuh, berarti subutnya tidak qat'i. Sekali lagi saya ulangi, Al-Qur'anul Karim subutnya qat'i. Sampai ke kita, sepakat ulama, nggak ada perbedaan pendapat. Hadis mutawatir subutnya juga qat'i sampai ke kita.
Tapi hadis yang tidak mutawatir subutnya tidak qat'i. Nah, sekarang kembali yang tadi disebutkan, saudara. Nah, di sini disebutkan fa usuluddin. Nah, usuluddin itu adalah allati buniyat alal adillatil qat'iyyah. Disebut usuluddin kalau dalilnya qat'i secara subut. Nah, berarti secara subut kalau enggak dari Al-Quran atau dari hadis mutawatir atau dalil-dalil yang lain. Ini kan kita baru kasih contoh 2. Di sana kan ada ijma, ada qiyas, ada yang lainnya, saudara. Nah, selama dalil subutnya qat'i, saudara, dia memenuhi syarat untuk menjadi usuluddin. Tapi ada lagi berikutnya, subutan wa dilalatan. Nah, petunjuk dalilnya juga harus qat'i. Nah, bagaimana membedakan petunjuk dalil yang qat'i tidak qat'i? Saudara, mudah. Lihat aja, ulama sepakat gak dalam tafsir atau takwilnya? Jadi kalau suatu nas, baik itu ayat Quran maupun hadis Nabi, kalau ulama sepakat dalam tafsir ayat, atau ulama sepakat dalam takwil hadis, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Ini kita sebut monotafsir atau monotakwil, saudara. Jadi ulama yafhamul ulama bitafsirin wahid atau bitakwilin wahid, maka dia qat'iyud dilalah. Maka berarti dilalahnya menjadi qat'i. Simpel, lihat aja ulama berbeda gak? Tapi kalau ulama berbeda pendapat fi tafsiril ayah, ulama yang ini mengatakan begini, ulama yang satu mengatakan begitu. Tapi ingat ya, ulama yang mu'tabirin. Bukan sembarang ulama nih. Nah, jangan yang tadi dibilang sama Habib Hanis, mubtada khobar nggak tahu dijadiin ulama. Nah, repotnya ulama yang muktabar, saudara. Nah, jadi kalau ada perbedaan di antara ulama dalam memahami suatu lafaz, suatu ayat atau suatu hadis, maka berarti dia tidak qat'i. Simple. Kira-kira jelas tidak? Jelas ya? Baik, saya mau tanya, ayat Al-Quran dari segi subut apa nilainya? Qat'i, yakin? Yakin, dari segi subut. Hadis mutawatir dari segi subut? Qat'i. Hadis ahad dari segi subut? Zonni, tidak qat'i ya kawan. Kalau tidak qat'i berarti zonni. Nah itu dari segi subut. Dari segi subut maksudnya dari segi urut. Dari segi usuluhu ilaina. Uruduhu ilaina, subutuhu ilaina. Bagaimana subutnya? Jadi Anda boleh sebut subut, boleh sebut urut, boleh sebut usul, terserah. Itu cuma mustalahat. Nah baik, sekarang saya mau tanya. Di dalam ayat Al-Quran ada gak ayat-ayat hukum, umpamanya kalau kita bicara hukum, yang ulama sepakat dalam tafsirnya? Oh banyak ya kawan. Nah, itu baik itu ayat akidah, hukum. Contoh, Allah menyatakan qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Ahad itu Maha Esa, tunggal, tidak berbilang. Bahkan kalau kita mau terusin lagi, para ulama mengartikan ahad di situ bukan adat. Ahad bukan adat. Sebab kalau ahad adat nanti bisa dipotong jadi setengah. Nah, jadi adat ini, ahadnya nih ghair ma'dud. Nah, jangan lupa tuh, nanti kita akan pelajari itu secara lebih detail ya kawan. Ahadnya bukan ahad bilangan. Kalau ahad bilangan tuh 1, 2, 3, maka bilangan 1 bisa dipecah lagi. Jadi setengah atau jadi sepertiga. Nah ini ahadnya nih ahad bukan adat. Nah, jadi ahadnya ini bukan ghair ma'dud. Nanti akan kita pelajari lebih detail. Nah ulama semua sepakat. Ada yang menafsirkan itu ayat Allah itu 2, Allah itu 3. Nggak ada ya kawan. Nah berarti kalau sepakat apa tuh nilai dilalahnya? Qat'i. Nah, simpel, sepakat, qat'i. Baik, dalam Al-Quran ada gak ayat-ayat yang tafsirnya ulama berbeda? Oh banyak ya kawan. Banyak. Seperti soal wudu aulamastumun nisa. Salah satu yang membatalkan wudu aulamastumun nisa. Al-Imam Asy-Syafi'i mengartikan lamsun adi. Ketemunya kulit dengan kulit. Dengan perempuan yang bukan mahram. Tapi Imam Abu Hanifah mengartikan lamsun itu kinayah, majazi. Artinya adalah jima. Nah, karena kata jima juga kadang-kadang disebut dengan kata lamsun, kata kinayah, majaz, bahasa yang halus ya kawan. Nah, dia pakai bahasa kiasan. Dia nggak sebut jima, tapi dia sebut mulamasah atau lamsun, saudara. Artinya apa?
Artinya ini ada perbedaan tafsir. Nah sekarang saya tanya, Imam Syafi'i mu'tabar gak? Oh, sahibul madhab. Imam Abu Hanifah mu'tabar gak? Oh, sahibul madhab ya ikhwan. Nah sekarang berarti di dalam tafsir tadi ada kesepakatan atau ada perbedaan? Perbedaan. Berarti ada satu tafsir atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti qat'i tidak? Enggak. Berarti dia zonni. Jadi usuluddin itu simpel. Pokoknya kalau dalilnya, subutnya qat'i, dilalahnya qat'iyah, dia usuluddin. Nah itu yang waktu itu sempat kita jelaskan, saudara, secara sathi. Nah sekarang kita lanjutkan. Karena ma'alimuddin ini dalilnya qat'i, subutan wa dilalatan, maka la tahtamilul khata'a abadan. Maka itu, saudara, usuluddin ini, saudara, tidak ada kesalahan di dalamnya. Atau dengan kata lain, pasti benar. Hati-hati nih, soal pasti benar, saya mau ingatkan. Di kalangan liberal, mereka punya prinsip tidak ada kebenaran mutlak. Nah, itu selalu mereka kampanyekan, itu propagandakan. Mereka katakan tidak ada kebenaran mutlak. Tidak ada yang pasti benar. Semua kebenaran mungkin salah. Dan semua kesalahan mungkin benar. Saya minta semua para ustadz tolong ingatkan kepada umat, khususnya orang-orang tua. Teori ini sudah mulai masuk di SD, di anak-anak SMP, saudara. Jadi mereka bilang tidak ada kebenaran mutlak. Nah, ini berbahaya bagi akidah. Di dalam Islam itu kebenaran mutlak ada. Jadi qawati'ul Islam itu ada ya kawan. Jadi yang kita sebut daruriyatuddin, saudara, itu kebenaran mutlak. Artinya Allah Maha Esa itu kebenaran mutlak. Enggak mungkin salah ya kawan. Makanya dikatakan kebenaran mutlak di sini la tahtamilul khata'. Dia enggak ada kemungkinan salah sama sekali abadan. Saudara. Nah, karena dia kebenaran mutlak yang enggak mungkin salah, maka la yu'tadzar ayyu mukhalafatin fiha. Maka itu siapapun yang berselisih berbeda dalam urusan usuluddin la yu'tadzar, tidak ditoleransi. Enggak diterima, enggak boleh. Nah, kenapa? Karena dia kebenaran mutlak. Jadi dalam ajaran Islam kebenaran mutlak itu ada. Muhammad sebagai Rasulullah kebenaran mutlak. Muhammad sebagai penutup para nabi kebenaran mutlak. Saudara. Nah, kemudian Allah Maha Esa, kebenaran mutlak. Allah Maha Agung, kebenaran mutlak. Allah Hayyun Qayyum, kebenaran mutlak. Siapa bilang tidak ada kebenaran mutlak? Usuluddin itu adalah kebenaran mutlak yang mustahil salah. Nah, kenapa dia kebenaran mutlak mustahil salah? Karena datang dari Allah dan Rasulnya. Allah nggak mungkin salah, saudara. Apa-apa yang datang dari Allah pasti benar. Nah, ini bukan datang dari ulama. Kalau datang dari ulama bisa benar, bisa salah. Datang dari sahabat bisa benar, bisa salah. Dari tabi'in bisa benar, bisa salah. Saudara. Tapi kalau udah datang dari Allah dan Rasulnya dalam urusan syariat, pasti benar. Mutlak benar. Mustahil salah. Nah, ini persoalan yang disebut usuluddin. Makanya di sini disebutkan, saudara, faman yakhtalif faqad inharafa inhirafan bayyinan wa dhalla dhalalan mubina. Jadi barang siapa yang nyimpang aja dari usuluddin, maka berarti dia inharaf. Dia sudah menyimpang, inhirafan bayyinan, nyata, udah nyelewengnya itu udah nyata. Wa dhalla dhalalan mubina, dan dia sudah dipastikan sesat dengan kesesatan yang terang. Nah, jadi sekali lagi dalam usuluddin kita tidak ada kompromi. Usuluddin bukan tempatnya berbeda pendapat. Nggak boleh ada perbedaan pendapat. Maka itu nanti kita lihat ya ikhwan. Jadi aneka ragam mazhab yang ada di tengah-tengah umat Islam ini cukup kita nilai lewat usuluddin. Kalau kita mau tahu dia sesat atau tidak sesat. Jadi usuluddin ini adalah barometer untuk menentukan sesuatu itu sesat atau tidak sesat. Alhamdulillah. Nah kemudian di sini dilanjutkan inna usuluddin mustamilatun alal aqidati wasyari'ah wal akhlaq. Diingatkan bahwa usuluddin itu mencakup akidah, syariat dan akhlak. Nah, ternyata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam kitab
Al-Arba'in fi Usuluddin. Imam Ghazali ini membuat tabwib menarik. Maksudnya tabwib itu membuat bab dalam kitabnya. Nah, beliau bagi babnya menjadi 4. Nah, di sini kita lihat laqad allafa hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali kitaban sammahu Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Fabawwabahu ala 4 abwabin. Awalan al-usulul asrah fil aqidah. Thaniyan al-usulul asrah fil syariah. Wa thalithan al-usulul asrah fil akhlaqil mazmumah. Wa rabi'an al-usulul asrah fil akhlaqil mahmudah. Subhanallah. Saudara, makanya saya katakan waktu pembukaan muzakarah ini, saudara, kita buat kitab Manahijut Tamyiz ini bukan sebagai perintis, bukan sebagai pelopor, tapi pembagian-pembagian ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf kita, saudara. Di antaranya kita lihat Imam Ghazali langsung dibagi. Ada 10 usul dalam akidah, ada 10 usul dalam syariat, ada 10 usul dalam akhlak yang terpuji, dan ada 10 usul dalam akhlak yang tercela. Artinya apa? Imam Ghazali di sini menginformasikan kepada kita bahwa usul itu ada dalam akidah, ada dalam syariat, ada dalam akhlak. Jadi bukan kita yang membagi sekarang, bukan. Memang sudah ada di dalam kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Saudara, nanti akan kita bahas itu uraian Imam Ghazali fil lubbil kitab, fil lubbil risalah, di dalam bagian dalam daripada kitab ini, saudara. Nah, maka itu di sini dikatakan fala yajuzu lil ummatil islamiyyati ay yahtarifu fi usulil aqidah wa usulis syariah wa usulil akhlaq li annaha mabadi'uddin. Jadi tidak dibenarkan, tidak boleh bagi umat Islam ini untuk berselisih, untuk berbeda pendapat fi usulil akidah, di dalam usul akidah, wa usul syariah, juga dalam usul syariat, wa usulil akhlak, begitu juga dalam usul akhlak. Kenapa enggak boleh? Li'annaha mabadi'uddin, karena saudara, usuluddin itu merupakan pokok dasar daripada agama. Amma furu'uddin, adapun furu'uddin fahiyah adalah ma'alimuddin allati buniyat alal adillati dhanniyati subutan wa dilalatan. Kita berhenti dulu sampai di situ. Adapun furu'uddin adalah ajaran agama Islam yang berdiri atas dalil dhanniyah, baik subut maupun dilalah. Ini yang pertama. Nah, furu'uddin karena ada 2 nih. Nah, dasar manhaj yang pertama dalilnya dhanni secara subut maupun dilalah. Ya ikhwan. Dhanni secara subut. Seperti apa? Dalilnya hadis ahad. Kemudian dhanni secara subut dan dhanni secara dilalah. Udah hadis ahad diperdebatkan lagi maknanya. Contoh, hadis Iqra'u Yasin ala mautakum. Hadis ahad. Kalau hadis ahad berarti subutnya dhanni. Nah, kemudian ulama berbeda. Ini yang dibacain muhtadharnya orang yang lagi mau mati, sekarat, apa orang yang udah mati? Ada perbedaan ya, ikhwan. Ada sebagian berpendapat ini yang dibacain yang mau mati, yang sekarat, bukan yang udah mati. Sebagian lagi mengatakan enggak, yang mau mati maupun yang sudah meninggal, saudara. Nah, jadi artinya di sini kalau ada 2 pendapat semacam itu, berarti takwilnya 1 atau berbilang? Berbilang. Nah, kalau takwilnya berbilang, saudara, berarti qat'iyah apa dhanni? Dhanni. Nah, maka itu soal baca Yasin bagi orang yang mau meninggal dunia atau orang yang sudah meninggal dunia, dia termasuk furu'uddin. Bukan usuluddin. Kalau ini ditarik ke usul repot. Kalau ini ditarik ke usul, nanti ada orang baca baca Yasin buat orang meninggal dunia bisa dikafirkan sama yang nolak. Ini bukan usul, saudara. Kalau ada yang mengkafirkan, berarti dianggap itu usul. Padahal itu furu'uddin. Dari mana kita tahu furu'? Kita tahu usul dan furu' bukan dari kehendak syahwat kita, bukan. Tapi dari rumus. Kan ada rumusnya tadi. Kalau dalilnya, subutnya dhanni,
kemudian dilalahnya juga zonni, berarti dia furu. Nah itu yang pertama. Ada lagi yang kedua, perhatikan, masih furu ini. Au. Itu kalau kata au berarti kan ada yang lain. Nah, au alal adillatil qat'iyati subutan wa dhanniyati dilalatan. Atau dalilnya qat'i subutnya. Seperti Quran, subutnya kan qat'i. Tapi wa dhanniyatu dilalatan, tapi dilalahnya zonni. Contohnya yang tadi itu. Allah berfirman tentang yang membatalkan wudu, aulamastumun nisa. Itu hadis atau ayat Quran? Berarti kalau ayat Quran sebutnya zonni atau qat'i? Qat'i. Tapi tafsirnya satu atau berbilang? Berbilang. Berarti tafsirnya tadi saudara masuk zonni atau qat'i? Zonni. Berarti apa? Subutnya qat'i, dilalahnya zonni, pasti furu'uddin. Nggak mungkin dia masuk usuluddin ya kawan. Nah, jadi mengenali usul sama furu simple. Tinggal lihat dalilnya. Pokoknya dalil qat'i ketemu qat'i, subut dan dilalah, usuluddin. Nah, kalau dalilnya zonni ketemu zonni, subut maupun dilalah, pasti furu'uddin. Nah, kalau dalilnya qat'i subutnya, tapi dilalahnya zonni, maka pasti furu'uddin. Kira-kira sampai di sini jelas? Ini, kalau yang nggak jelas nanti ngomongnya ya kawan. Jangan bilang jelas tahu-tahu nggak jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Masih furu'uddin. Karena dalilnya zonni subut dan zonni dilalah, atau karena dalilnya qat'i dilalah tapi qat'i subut tapi zonni dilalah, maka fatahtamilul khata' was-shawab. Maka pendapat ini mengandung kemungkinan salah, juga mengandung kemungkinan benar. Sehingga hatta yu'tadaru mukhalifuha. Sehingga orang yang berbeda di dalam furu ditolerir. Nah, artinya uzurnya diterima, wajar dia itu berbeda pendapat. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Madamal khilaf yaqumu ala asasil adillatis syar'iyyatil mu'tabarah. Dengan syarat masing-masing pihak punya dalil syar'i yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi walaupun furu kalau nggak ada dalil nggak boleh ya ikhwan. Nah, itu bisa masuk ke usul itu. Kalau furu nggak pakai dalil, itu bisa melanggar. Nanti ujung-ujungnya bisa melanggar usul, nggak boleh. Nah, jadi walaupun furu tetap harus punya dalil. Baik. Kemudian di sini disebutkan fala tu'tabarul mukhalafatu, dan perselisihan perbedaan yang terjadi di dalam furu saudara tidak dianggap sebagai inhirafan. La tu'tabar inhirafan, dia tidak dianggap sebagai penyimpangan. Bal tandarik, bahkan dia masuk dalam tahta musammal khilafiyatil maqbulah fi syara'. Bahkan dia termasuk di dalam apa yang disebut sebagai khilafiyah makbulah. Boleh di dalam syariat. Jadi furu'uddin bebas. Silakan berbeda pendapat ya kawan. Yang penting punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara syariat. Inilah yang terjadi di antara para a'immah. Perbedaan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berputar di sini ya kawan. Masing-masing punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan main logika-logikaan saudara. Nah, jadi berputar di sini, silakan para a'immah itu berbeda pendapat karena memang dalam furu sepakat ahlus sunnah, saudara, perbedaan dalam furu bukan inhiraf, bukan penyimpangan, bukan penyelewengan. Kemudian berikutnya inna furu'ad-din. Furu ini pun mustamilatun aidan alal aqidah wa syariah wal akhlak. Furu pun ada dalam akidah, ada dalam syariat, ada juga di dalam akhlak. Fayajuzu lil ummatil islamiyah, nah, jadi boleh bagi umat Islam an yahtarifu, untuk berbeda fi furu'il aqidah wa furu'is syariah wa furu'il akhlak. Kenapa? Li'annaha laisat bimabadi'id din. Karena
yang demikian itu tadi yang kita sebutkan tidak termasuk pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Nah, ini yang paling menarik. Falaqad ikhtalafa as-salafus salih fi furu'il aqidah. Jadi para ulama salaf yang soleh ternyata berbeda dalam furu'ul aqidah. Makanya kalau ada yang ngomong begini, ulama salaf nggak ada berbeda dalam akidah. Nggak betul. Mereka nggak berbeda dalam usul. Dalam usuluddin, usulul aqidah, usulul syariah, usulul akhlak, mayakhtalif. Mereka nggak beda. Nah, tapi dalam furu'ul aqidah mereka beda. Nah, mari kita lihat di sini. Saudara, fanadhkuru huna ala sabilil mithal, la ala sabilil hasr. Nah, kita sebutkan di sini beberapa contoh saja, saudara. Kakhtilafihim fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu azza wa jalla lailatul Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj wajib kita imani. Ini saudara termasuk usuluddin. Peristiwa terjadinya Isra Mi'raj wajib kita imani. Karena itu termasuk usuluddin. Kenapa? Dalil Isra Mi'raj ada dalam Quran. Allah yang bercerita. Salah satunya subhanalladzi asra bi abdihi laila dan seterusnya saudara. Dan ulama sepakat peristiwa Isra Mi'raj itu bukan khurafat, bukan dongeng, bukan cerita fiktif, bukan. Saudara, sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj kejadiannya merupakan usuluddin yang disepakati oleh seluruh mazhab kalau itu memang terjadi. Hanya saja dalam peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan bagian dari akidah ini ternyata ada hal-hal yang furu. Yang furu di mana? Kapan sih kejadiannya? Jumhur mengatakan di bulan Rajab. Sebagian ulama mengatakan di bulan Ramadan. Kalau itu nggak apa-apa berbeda ya kawan. Itu furu. Kapan kejadiannya itu furu. Kemudian ada lagi ulama berbeda pendapat. Kejadiannya Isra Mi'raj itu satu kejadian atau dua kejadian. Jumhur mengatakan satu kejadian. Isra langsung Mi'raj. Tapi segelintir ulama ada mengatakan Isra dan Mi'raj beda waktu. Nah, jadi suatu ketika Nabi diisrakan, di waktu lain Nabi di-Mi'rajkan. Kemudian Isra Mi'raj muncul lagi pertanyaan. Nabi alaminya sekali atau beberapa kali sih? Nah, saudara, kenapa muncul pertanyaan begini? Karena Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan, bercerita, ma faqadtu jasada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina usriya bihi. Aku enggak pernah kehilangan jasad Nabi dari kamar waktu beliau di Isra Mi'rajkan. Nah, ini jadi perdebatan. Karena Isra Mi'raj itu yang kita tahu kejadiannya di Mekah. Nabi belum menikah dengan Siti Aisyah. Tapi dalam hadis ini menceritakan Siti Aisyah waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi ada di samping kita jasadnya. Nah, ini menjadi perdebatan di antara ulama. Akhirnya ada yang berpendapat, oh kalau gitu Nabi mengalami Isra Mi'raj beberapa kali. Pernah kejadiannya di Mekah, pernah kejadiannya di Madinah. Yang begini furu, nggak usah diributin ya ikhwan. Yang penting Isra Mi'rajnya itu bagian dari usuluddin. Nah, kira-kira jelas gak? Ahlus sunnah wal jamaah berpendapat Isra Mi'raj itu jasad dan ruh. Ini salah satu ciri Ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu ciri Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka sepakat kalau Nabi itu Isra Mi'raj ruh dan jasad. Tapi Mu'tazilah menolak. Mu'tazilah mengatakan enggak. Itu hanya perjalanan rohani. Nabi itu Isra Mi'raj hanya ruhnya saja. Ini furu ya ikhwan. Tapi walaupun furu itu menjadi usul madhab ahlis sunnah. Tapi bukan usuluddin. Karena kalau itu dimasukkan ke usuluddin maka Mu'tazilah kafir. Bukan Islam ya ikhwan. Nah karena ini masuk ke usulul madhab. Mu'tazilah itu Islam. Tapi bukan ahlus sunnah. Tolong dibedain tuh. Nah itu nanti akan kita bahas di bagian usulul madhab ya ikhwan. Nah jadi tolong dibedakan antara usuluddin dan furu'uddin. Jadi furu'uddin tadi sudah kita sebutkan. Baik, sekarang masih soal ulama saudara. Di antaranya apa? Fi maknal mizan, bainal haqiqah wal majaz, wa fi afdalis sahabah saudara. Nah itu semua, itu soal akidah. Orang meyakini siapa yang sahabat yang paling afdal.
Ahlus Sunnah wal Jamaah jumhur meyakini sahabat yang paling afdal adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau kita baca pendapat beberapa ulama yang berbeda, nah jangan langsung kita kafirin, ini bukan usuluddin. Al-Imam Malik pernah ditanya, siapa sahabat yang paling afdal? Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu apa jawabnya? Kata Imam Malik, "Ma faddaltu ahadan ala bid'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jawabnya, aku tidak akan mengutamakan siapapun di atas darah dagingnya Nabi. Maksudnya bid'atun Nabi di sini adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi kata Imam Malik, ma faddaltu ahadan ala bid'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan berani, aku tidak akan mau mengutamakan seorang sahabat yang manapun di atas daripada Fatimah Zahra. Nah, jadi sekali lagi ya kawan, kalau kita ketemu begini, oh ini masalah furu'ul akidah. Ini bukan usulul akidah. Nah, itu yang kita mau ingatkan ya ikhwan. Baik, selanjutnya kita lihat lagi. Nanti di dalam kitab kita akan banyak dapat contoh, aneka ragam contoh. Baik itu usulul akidah maupun furu'ul akidah, usulul syariah maupun furu'ul syariah, usulul akhlak maupun furu'ul akhlak. Selanjutnya, saudara, laqad ja'a fil hadis sahih bayanu zaman salaf wa khairiyatihim. Jadi dalam satu hadis sahih Nabi pernah bersabda tentang zaman yang terbaik, di mana beliau mengatakan khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Imran ibn Husain. Kenapa? Oh, naam. Kelewatan satu paragraf. Baik. Wa kadzalika sya'nuhum fi furu'is syariah wal akhlaq. Tadi kita bicara furu'ul akidah. Salaf berbeda. Ternyata dalam furu' syariah juga akhlak mereka berbeda. Amma fi usulil aqidah wa syariah wal akhlaq fala yakhtalifus salafus salih qat. Saudara, adapun dalam usul akidah, usul syariat, usul akhlak tidak pernah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama salaf. Jadi mereka berbeda hanya di dalam urusan furu ya ikhwan. Al-murad bis salaf, yang dimaksud dengan salaf adalah huwal qawadirus salihah minal ummatil islamiyah alladzii kanu ya'ishuna fil quruni tsalatsatil ula wa humus sahaba wat tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Yang dimaksud salaf di sini, tolong diperhatikan nih, kadang-kadang salaf nih kalau secara lughah orang tua kita yang meninggal dunia juga salaf. Kalau secara bahasa guru-guru yang telah mendahului kita juga salaf. Kalau secara bahasa kayak Haji Hasyim Asy'ari, saudara pendiri daripada Nahdlatul Ulama, itu juga termasuk salaf. Tapi salaf yang dimaksud dalam mustalah kalau kita baca kitab, yang dimaksud adalah generasi pertama di 3 abad pertama dari zaman Nabi. Yaitu kelompok sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Kurang lebih sampai tahun 300-an ya kawan. Tahun 100 pertama, tahun 200, tahun 300 itu yang disebut salaf. Jadi kalau begitu Al-Imam Al-Ghazali meninggalnya tahun 505, bukan salaf. Beliau termasuk mutakaddimin, tapi beliau bukan salaf. Tapi kalau secara lughah salaf ya ikhwan. Bahkan para habaib pun menyebut datu-datunya di Hadramut semuanya sebagai salaf. Itu salaf lughawiyan, silakan Anda boleh pakai, nggak apa-apa, bukan salaf ya ikhwan. Jadi salaf lughawiyan silakan kita gunakan untuk para pendahulu kita. Tapi salaf yang dimaksud di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab usul ya ikhwan, salaf yang dimaksud adalah salaf yang tinggal di 3 abad pertama, yang hidup di 3 abad pertama. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berakhlak baik, mereka adalah salaf. Nah, dalilnya mana? Dalilnya ini yang tadi kita baca, saudara. Nabi mengatakan khairukum qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Nah, baik, alhamdulillah sudah masuk asar. Kita cukupkan sampai di nomor 5, kita dengarkan azan, habis itu silakan untuk kita tanya jawab. Silakan azan dulu, siapa yang biasa azan? Silakan. Alhamdulillah ya ikhwan, tadi Habib Hanif mengingatkan
bahwa waktu tanya jawab biasanya jam 3:30. Ya. Kalau gitu kita buka halaman 6. Kita lanjutkan sedikit. Halaman 6 silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dan nazar wad dirasati sawa'an an tariqil istiqra wa huwa istintajun minal ma'lumatil 'ammah ila istintajin khas am an tariqil istidlal wa huwa istintajun minal ma'lumatil khassah ila istintajin 'am. Jadi ada istilah istiqra, ada istilah istidlal. Nah, istiqra itu adalah mengambil kesimpulan khusus dari data-data yang sifatnya umum. Jadi maklumat yang umum dikumpulkan, kemudian mengambil kesimpulan yang khusus. Itu disebut istiqra. Nah, sedangkan istidlal kebalikannya. Nah, dia mengambil kesimpulan yang umum dari data-data yang khusus. Nah, ini kalau dalam ilmu tesis atau disertasi biasanya disebut dengan istilah deduksi sama reduksi. Nah, jadi istilah istiqra, istidlal seperti itu. Kita mengumpulkan maklumat, baik maklumat yang umum maupun maklumat yang khusus. Nah, maklumat yang umum ini kita kumpulkan, begitu kita ambil satu kesimpulan khusus itu disebut istiqra. Tapi kalau maklumat yang khusus kita analisa, kita pelajari, kita ambil kesimpulan yang umum. Nah, itu disebut istidlal. Nah, jadi disertasi ini menghimpun berbagai macam maklumat, baik itu yang khusus maupun yang umum, diklasifikasi, dianalisa untuk mengambil suatu kesimpulan. Nah, dari proses itu fawajadna, maka kami dapatkan anna baina usuluddin wa furu'ih hunaka ma yusamma bi usulil madhhab. Ternyata setelah kita pelajari baik itu lewat istiqra maupun istidlal, di sana ada satu istilah lain yang dia bukan usuluddin dan dia juga bukan furu'uddin. Inilah yang dikenal dengan istilah usulul madhab. Wahia, apa itu usulul madhab? Usulul madhab adalah ma'alimuddin, yaitu ajaran agama, allati buniyat alal adillati dhanniyati subutan wal qat'iyati dilalatan. Itu yang pertama. Dia juga ada dua manhaj, ada dua metode. Yang pertama, yang masuk dalam kategori usulul madhab adalah jika dalilnya dhanni subutnya, tapi qat'i dilalahnya. Nah, contoh seperti yang sudah kita jelaskan, pertanyaan munkar dan nakir di kubur. Pertanyaan munkar dan nakir di dalam kubur, saudara. Ini hadisnya ahad. Kalau hadisnya ahad berarti subutnya apa? Zonni. Subutnya zonni. Tapi dilalahnya qat'i. Ulama sepakat bahwa maksud hadis itu begitu orang dikuburkan, ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkan jenazah tersebut ke pemakaman, maka malaikat datang langsung bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ulama sepakat ini soal munkar wa nakir fi qabr. Saudara, berarti kalau mereka sepakat dalam petunjuk takwil atau tafsirnya berarti qat'i dilala. Nah, ini saudara, inilah bagian yang menjadi pusat perdebatan para ulama usuluddin. Saudara, jadi sebagian menganggap ini bagian usuluddin. Selama dilalanya qat'i, dia usuluddin. Tapi sebagian lagi mengatakan nggak bisa dia masukin usuluddin. Karena subutnya dia tidak qat'i. Subutnya itu zonni. Saudara. Nah, sehingga kalau ini kita anggap usuluddin, maka yang menolak masalah-masalah yang punya dalil semacam ini sebagai bagian daripada ajaran agama kafir. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah nggak percaya ada pertanyaan munkar nakir dalam kubur. Dia percaya dengan akhirat. Dia percaya ada siksa neraka. Mereka percaya ada sorga, saudara. Tapi pertanyaan munkar nakir itu mereka nggak percaya.
Alasan mereka apa? Alasan mereka ini soal akidah. Soal akidah itu nggak boleh ada dalil yang zonni. Baik subut maupun dilala. Ini menurut mereka ini bagian akidah. Bagian akidah menurut Mu'tazilah dalilnya nggak boleh. Lemah, zonni di bawah qat'i nggak boleh. Nah, ini jadi problem, saudara. Jadi kalau ini kita masukkan ke dalam usuluddin, maka berarti Mu'tazilah kafir. Kharij anil Islam. Tapi kalau ini dijadikan usulul madhab. Madhab siapa? Madhab ahli sunnati wal jamaah. Tidak ada satupun ahlu sunnah wal jamaah di dunia yang menolak adanya pertanyaan munkar nakir di dalam kubur, saudara. Sepakat semua ahlu sunnah. Asy'ari kah dia, Maturidiyah kah dia. Apakah madhab fikihnya itu dia Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, Zahiri. Semua sepakat. Pertanyaan munkar nakir itu ada dalam kubur, ya ikhwan. Jadi ini juga termasuk salah satu ciri ahlus sunnah wal jamaah. Pokoknya kalau kita lihat ada orang punya pendapat siksa kubur ada, ini ahlus sunnah. Salah satu cirinya dia punya. Tapi begitu dia tolak, nggak ada itu. Siksa kubur dalam, bukan siksa kubur. Nggak ada itu pertanyaan munkar nakir dalam kubur. Kita langsung tahu dia bukan ahlus sunnah. Selesai, dia mau ngarang kitab 1000 jilid lagi, ya ikhwan. Begitu kita baca, dia tolak itu pertanyaan munkar nakir, ini bukan ahlus sunnah. Minimal dalam soal itu dia bukan ahlus sunnah. Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu sekali lagi, saya melihat di dalam yang kita baca, banyak ulama nganggap ini usuluddin. Tapi pada saat yang sama, ulama-ulama bersangkutan tidak mengkafirkan Mu'tazilah. Nah, ini menarik nih. Dia anggap ini usuluddin. Tapi dia tidak mengkafirkan Mu'tazilah. Mestinya kalau ini usuluddin, Mu'tazilah kafir. Nah, ini lihat. Nah, dari situ, saudara, begitu kita lihat dia tidak mengkafirkan Mu'tazilah, bahkan melarang umat mengkafirkan Mu'tazilah. Oh, yang dia masuk usuluddin di sini, usuluddin li ahli sunnati wal jamaah. Maksudnya usuluddin li ahli sunnati wal jamaah adalah usul madhab. Nah, kira-kira jelas di sini ya. Jadi ini yang disebut usul madhab, saudara. Baik. Berikutnya, yang kedua, masih dalam usul madhab. Yang kedua di sini, saudara. Jami furu'iddin. Semua furu. Allati ittafaqa alaiha. Yang disepakati. Ashabu madhabin. Oleh suatu madhab. Nah, jadi ulama-ulama suatu madhab sepakat. Ini furu ala ja'liha usulan li madhabihim. Ini sebetulnya furu. Tapi ulama madhab tersebut sepakat dijadikan usul buat madhab mereka. Saudara. Maka itu disebut usulul madhab. Wa khalafahum ashabul madhahibil ukhra. Sementara madhab yang lain menolak. Enggak sepakat itu dijadikan usul. Bahkan mereka taja'aluha furu'an lid-din. Mereka menganggapnya itu sebagai furu. Contoh, saudara, saya kasih contoh seperti keabsahan kepemimpinan khulafa rasyidin. Sadatuna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Ibnul Hasan. Ahlus sunnah semua sepakat bahwa khulafa rasyidin sah sebagai khalifah, walaupun cara mereka menjadi khalifah berbeda-beda. Kan kalau kita lihat kan berbeda-beda tuh cara menjadi khalifahnya. Ada yang dengan musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, ada yang dengan istikhlaf seperti Sayyidina Abu Bakar istikhlaf Sayyidina Umar, saudara. Kemudian ada lewat majelis syuro yang dibentuk oleh Sayyidina Umar untuk memilih Sayyidina Utsman atau Ali dan beberapa kawan yang lain. Cara milihnya berbeda, saudara. Tapi Ahlus Sunnah sepakat semuanya sah menjadi khulafa rasyidin. Ini ciri Ahlus Sunnah. Jadi kalau ada ngaku Ahlus Sunnah tidak mengakui keabsahan daripada kepemimpinan khulafa rasyidin, dia bukan Ahlus Sunnah. Tapi jangan dikafirkan. Ini usulul madhab. Bagi Ahlus Sunnah itu usul. Makanya jangan kaget. Persoalan imamah Ahlus Sunnah kadang-kadang kita buka kitab Usuluddin ada. Padahal kitabul imamah itu masuk kitabul fikih. Bukan kitabul akidah, ya kawan. Imamah itu masuknya bab fikih. Bagaimana cara milih khalifah, apa syarat khalifah,
bagaimana cara menurunkan khalifah, bla 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 dan seterusnya. Dia abu-abul fikih, abu-abul ijtihad. Tapi oleh Ahlus Sunnah tahu-tahu ada memasukkan ke dalam usuluddin ya ikhwan. Kenapa? Karena ada madhab di seberang sana yang menjadikan itu bagian usuluddin dan mengkafirkan umat Islam yang nggak mengikutinya. Nah, kan ada madhab di luar Ahlus Sunnah yang berpendapat bahwa setelah Nabi wafat yang harus menjadi khalifah Sayyidina Ali dan keturunannya. Selain itu tidak sah mereka bilang. Bahkan mereka katakan selain itu adalah perampas. Mereka sebut perampas. Dan mereka kafirkan orang-orang yang nggak mengakui kepemimpinan Sayyidina Ali dan keturunannya. Kenapa? Karena mereka anggap itu usuluddin. Nah, jadi jangan lupa salah satu rukun yang diyakini oleh mazhab ini adalah al-wilayah. Nah, al-wilayah itu kepemimpinan Ahlul Bait dalam khilafah ya ikhwan. Nah, karena mereka masukkan itu ke dalam usuluddin, tadinya Ahlus Sunnah melihat ini bukan soal usuluddin. Ini soal fikih, ini soal syura. Kalau soal syura berarti soal ijtihad. Kalau soal ijtihad bisa khata, bisa shawab, bisa benar, bisa salah. Ini masalah fikih. Tapi oleh mazhab ini dimasukkan ke dalam usul. Nah, Ahlus Sunnah punya kepentingan untuk meluruskan itu. Diluruskanlah oleh Ahlus Sunnah juga di dalam buku usul ya ikhwan. Nah, jadi jangan kaget. Masuknya ini ke dalam usul justru untuk mengantisipasi. Jangan persoalan ini dianggap sebagai usuluddin. Tapi cukup ini sebagai usulul madhab. Jadi usulul madhab Ahli Sunnah, saudara, bahwa khulafa rasyidin sah kepemimpinannya. Usul madhab Syiah, kepemimpinan itu setelah Nabi adalah Sayyidina Ali, kemudian anaknya, cucunya, dan seterusnya. Ini usul madhab mereka. Artinya apa? Kalau tidak ada yang tidak menerima usul madhab Syiah, ya dia bukan Syiah, selesai. Jangan dituduh bukan Islam. Nggak berhak mereka mengatakan orang yang menolak sebagai bukan Islam. Tapi yang jelas dia bukan Syiah ya ikhwan. Sebaliknya, kalau ada orang yang menolak saudara keabsahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Wabnikhil Hasan sebagai khalifah, berarti dia bukan Ahlus Sunnah. Tapi jangan kita kafirkan. Nah, jadi ini yang dimaksud usulul madhab, saudara. Untuk membedakan antara usul madhab dengan usuluddin. Karena kalau setiap perkara usulul madhab, apalagi perkara furu ditarik ke usul semua, wah kacau. Kacau, saudara. Nah, contohnya sebentar, habis ini kita baca di halaman berikut. Kita lihat yang furu dijadiin usul, usul dijadiin furu ya ikhwan. Kita lanjutkan dulu di sini. Selanjutnya tadi sampai di halaman 6 ya, yang atas. Ya, furu'uddin. Nah, di sini kita lanjutkan allati na'am. Wa jami' furu'uddin allati ittafaqa 'alaiha ashabu madhhabin ala ja'liha usulan li madhhabihim wa khalafahum ashabul madzahibil ukhra allati taj'aluha furu'an lid-din. Nah, baik. Fa fi furu'uddin di sini saudara fahiyah. Jadi yang kita baca tadi itu yang kita sebut usul madhab, fahiyah furu'uddin min nahiyatid dalil. Dari segi dalil dia furu'uddin. Nah, wa usulul madhab min nahiyah ittifaqi ashabil madhab. Tapi dia menjadi usul madhab dari segi kesepakatan ashabul madhab. Nah, sehingga apa? Wa hukmu usulil madhab ka hukmi furu'uddin. Sehingga hukum usul madhab sama dengan hukum furu'uddin. Bagaimana hukumnya? Fi anna mukhalifaha, orang yang berbeda di dalam usulul madhab tadi, saudara, ghair kharij. Itu salah itu pakai ha. Dikasih titik, perbaiki, sahih. Katanya dalam halaman itu haknya tidak ada titiknya, betul. Nah, ditambahkan titik. Nah, anna mukhalifaha, orang yang berselisih di dalam usulul madhab, ghair kharij an dairatil Islam. Dia tidak keluar dari Islam. Ghair annahu, hanya saja may yakhtalif fi usuli madhabin. Barang siapa yang berbeda di dalam suatu usul madhab, fahuwa laisa min dzakal madhab. Maka dia tidak termasuk golongan madhab tersebut khosoh secara khusus. Walakinnahu, akan tetapi dia minal madhabil islamiyah aman. Akan tetapi
dia tetap termasuk mazhab Islam secara umum. Sayatil bayan an usul mazhab bitafsil fil fasl tsalits min hadhihi risalah insyaallah. Nanti di fasal ketiga baru kita akan cerita usul mazhab secara terperinci insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Qad tusammal usul aqidatan wal furu' syari'atan. Kadang-kadang usul disebut akidah. Kadang-kadang sering nih kita dapetin nih usul disebut akidah dan furu' disebut syariah. Kenapa? Min babit taglib, dari segi dominasi. Kenapa? Li'anna aglaba masailul usul hiya masailul akidah. Karena kebanyakan masalah usul adalah masalah akidah. Wa aglab masailul furu' hiya masailus syariah. Dan kebanyakan masalah furu' adalah masalah syariat. Jadi ini mimbabit taglib, saudara. Wal haqiqah, tapi pada kenyataannya takhtaliful usul wal aqidah. Berbeda antara usul dengan akidah, kama takhtaliful furu' was syariah. Sebagaimana berbedanya furu' dengan syariah. Fi kullin minal usul wal furu', di setiap usul dan furu', masailul aqidah was syariah wal akhlak. Di setiap usul dan furu ada masalah akidah, ada masalah syariah, ada masalah akhlak. Dalam usul ada masalah akidah. Dalam furu ada juga masalah akidah dan seterusnya. Wa fi kullin minal aqidah wa syariah wal akhlak. Dan setiap permasalahan akidah ataupun syariat, begitu juga akhlak, ada masailul furu, masailul usul wal furu. Jadi dalam usul dan furu ada akidah, syariat, akhlak. Dalam akidah syariat akhlak ada usul, ada furu, ya ikhwan. Baik, kita lanjutkan. Wal qaul. Nah, sekarang karena itu ada yang mengatakan begini. Saya suka baca-baca beberapa kitab, begini dikatakan. Bi anna salaf la yakhtalifuna fil aqidah. Nah, dia katakan bahwa salaf enggak pernah berbeda pendapat dalam akidah. Maka di sini kita jelaskan wal qaul. Adapun pendapat bi anna salaf la yakhtalifuna fil aqidah, bahwa salaf tidak pernah berbeda pendapat dalam akidah, qad yakunu sahihan. Bisa saja itu pernyataan yang benar. Idza kanal maqsudu usulaha. Kalau yang dimaksud adalah usulnya. Faqad yakunu ghaira sahihin. Tapi bisa jadi juga pernyataan itu enggak betul. Idza kanal maqsudu furu'aha. Kalau yang dimaksud adalah furu'nya. Fasalaf, adapun salaf, maka yakhtalifuna fil usul qat. Salaf memang tidak pernah berbeda dalam usul. Qat, enggak pernah sama sekali. Sawa'an fi usul aqidah, atau usul syariah, atau usulil akhlak. Baik itu dalam usul syariah, usul akidah maupun usul akhlak. Amma fil furu, adapun di dalam persoalan furu, fa inna salaf, maka yang namanya salaf qad ikhtalafu. Faktanya mereka pernah berbeda pendapat fi masail katsirah, di dalam masalah yang cukup banyak, bukan satu dua persoalan, banyak. Nanti akan kita uraikan. Baik itu sawaan fi furu'il aqidah, baik itu dalam furu' aqidah atau furu' syariah atau furu' syariat atau furu'ul akhlak. Nah, ini yang nantinya akan kita bahas ya, ikhwan. Kenapa kita bahas? Supaya kita punya kemampuan untuk membedakan mana usul, mana furu'. Nah, innal qudrata fi ma'rifatil usuli wal furu'i fi dinil islami hiya miftahun litafriqi baina ma huwa mabda'i wa ma huwa ghaira mabda'i fi ma'alimid din. Jadi kemampuan untuk mengenal usul dan furu' dalam agama Islam, dia adalah miftah, dia adalah kunci. Kunci untuk apa? Litafriq, untuk membedakan baina ma huwa mabda'i wa ma huwa ghair mabdadi, antara yang mendasar dengan yang tidak mendasar, antara yang prinsip dengan yang tidak prinsip, antara yang fondamen dengan yang tidak fondamen. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya ma'rifatul usul wal furu'. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan ma'rifatul usul wal furu', bagaimana kita mau bedain? Nah, kemudian selanjutnya wasirajun, dan itu juga merupakan pelita mengenal usul dan furu'. Sirajun, dia merupakan pelita litamyiz bainal ikhtilafi wal inhiraf, untuk memilah antara ikhtilaf, perbedaan yang dibolehkan, wal inhiraf, dan penyelewengan.
Kita mesti bisa bedain mana perbedaan, mana penyelewengan, mana ikhtilaf, khilafiyah, mana inhiraf. Nah, cara membedakannya apa? Dengan ma'rifatul usul wal furu ya ikhwan. Nah, makanya di sini kalau itu kita mampu, apa yang terjadi? Hatta yastaqima bihil mauqif. Nah, supaya mauqif kita, posisi kita, sikap kita itu lurus. Maksudnya lurus bagaimana? Littasamu ma'al ikhtilaf. Agar kita toleransi terhadap ikhtilaf. Terhadap perbedaan toleransi dong. Nah, kemudian wal muqawamah diddal inkhiraf. Dan kita melakukan perlawanan terhadap penyelewengan. Kalau terhadap penyelewengan muqawamah ya ikhwan. Tapi kalau terhadap perbedaan tasamu. Ini kalau orang nggak bisa bedain, ini gawat saudara. Ini kuncinya. Jadi al-qudrah fi ma'rifatul usul wal furu' itu miftah, itu kunci itu. Kunci untuk kita bisa bedain mana prinsip, mana tidak prinsip, mana sesat, mana tidak sesat, mana perbedaan, mana itu penyimpangan. Kuncinya mengenal mana usul, mana furu' ya ikhwan. Nah, kemudian wa inna ma lam ya'rifil usul wal furu' fi dinil Islam. Barang siapa yang tidak mengenal usul dan furu' dalam agama Islam, falan yastati at-tafriq baina ma huwa mabda'i wa ma huwa ghairu mabda'i fihi. Barang siapa yang tidak mengenal usul dan furu' dalam agama Islam, maka dia tidak akan bisa membedakan mana yang mendasar dan mana yang tidak mendasar. Wa ma lam yastati at-tafriq fi dzalik. Barang siapa yang tidak bisa membedakan mana yang mendasar dan mana yang tidak mendasar, falan yastati at-tamyiza bainal ikhtilafi wal inhiraf. Maka niscaya dia tidak akan bisa memilah mana perbedaan, mana penyelewengan. Famalam yastati at-tamyiza bainahuma. Dan barang siapa yang tidak bisa membedakan, memilah antara perbedaan dengan penyelewengan, falan yastaqimal mauqif nahwahuma. Maka dia tidak akan pernah bisa punya sikap yang lurus, sikap yang benar, enggak bisa. Sikapnya enggak bakal benar. Nah, contohnya mari kita lihat. Lidza, karenanya man yarul usula furu'an fayatasamah ma'al inkhirafi dhannan annahul ikhtilaf. Ada orang furu dianggap apa? Dianggap usul, saudara. Nah, akhirnya apa? Di sini saudara, man yarul usul furu'an, maksudnya usul dianggap furu, saudara. Contohnya apa? Contohnya kesesatan Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini persoalan usul, saudara. Karena dalilnya ada dalam Quran dan tafsirnya ulama yang muktabarin sepakat, saudara. Maka Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalilnya qat'i subut Quran. Saudara, waqat idilala, karena ulama mujma' alaih bahwa ini maksud ini nabi ini penutup para nabi. Kenapa? Karena ada hadis yang Nabi mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudah aku, sebagai penjelas daripada ayat tersebut. Sepakat ini udah mujma' alaih, saudara. Tahu-tahu Ahmadiyah masuk dengan konsep baru. Ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, saudara. Ini persoalan usul, bukan persoalan furu. Tapi ada saudara kita melihat ini furu. Akhirnya apa? Fayatasama. Akhirnya dia toleransi sama Ahmadiyah. Ya ikhwan. Bahkan dia puji-puji Ahmadiyah. Bahkan dia katakan, nah, saya pernah lihat di siaran televisi, ini cuma perbedaan pendapat. Dianggap itu perbedaan. Nah, kenapa begitu? Karena usul dianggap furu. Akhirnya dia toleransi terhadap kesesatan. Kenapa dia toleransi terhadap kesesatan? Dhannan annahul ikhtilaf. Dia mengira itu termasuk perbedaan. Bahkan ada yang kurang ajarnya lagi di televisi. Ada tokoh liberal mengatakan, ini kan cuma soal persaingan Nabi Arab sama Nabi India. Oh, saya rekam itu semua ya ikhwan. Saya rekam itu kalimat pada saat kita lagi perangi Ahmadiyah, saudara. Oh, itu tokoh-tokoh bicara banyak yang sembarangan di televisi. Jadi ini tokoh-tokoh Islam. Tapi kenapa kok mereka tasamuh, toleransi dengan kesesatan Ahmadiyah? Karena mereka anggap ini dianggap furu, bukan usul. Karena dianggap furu, ya nggak apa-apa dong beda pendapat.
Itulah bahayanya ya ikhwan. Kalau orang tidak mengenal usul dan furu. Nah kemudian masih selanjutnya, saudara. Kemudian wabil aks. Dan sebaliknya. Man yara furu usulan. Barang siapa yang melihat furu sebagai usul. Fayuqawmimul ikhtilaf wa yuharibuhu zonan annahul inhiraf. Ada lagi yang sebaliknya. Saudara, masalah furu dianggap usul. Saudara, nah, masalah furu nih seperti apa? Masalah tabarruk, masalah tawassul, saudara, itu furu, bukan usul. Tapi mereka melihatnya sebagai usul. Sehingga begitu ada yang tabarruk, begitu ada yang tawassul, saudara, maka dia perangi oleh dia. Karena dia mengira itu penyelewengan. Dia mengira itu usul dan yang berbeda berarti sudah menyeleweng. Fayuharibuhu. Dia perangi, dia pikir itu adalah inhiraf, padahal itu adalah ikhtilaf. Jadi yang begini mesti disadarkan, maaf, ini yang begini terjadi bukan hanya terhadap orang awam ya ikhwan. Itu mengkafir-kafirkan orang yang tabaruk tawassul bukan orang awam. Jangan lupa itu. Dia punya manzilah, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pimpinan satu majelis, saudara. Nah, jadi kalau di tingkatan orang yang punya ilmu saja bisa mulahbat antara usul dan furu, bagaimana di tingkat orang awam. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui, saudara. Jadi bahayanya apa? Kalau usul dianggap furu, jadi toleransi terhadap kesesatan. Kalau furu dianggap usul, akhirnya perbedaan pendapat biasa, saudara, dijadikan alasan untuk perang. Dia halalkan darah saudaranya, dia kafirkan saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, walil asafus syadid. Dengan sangat menyesal. Penyesalan yang betul-betul kita prihatin. In hadzat tahafut, ini kekacau balau kerancuan seperti ini fi mauqimil muslimin nahwal ikhtilaf wal inhiraf. Terkait dengan sikap kaum muslimin terhadap ikhtilaf dan inhiraf, perbedaan dan penyimpangan, asarun kabirun, dia punya pengaruh yang besar. Wa ta'thirun khatir, dan dia juga punya pengaruh yang sangat berbahaya fil muamalati bainahum, di dalam pergaulan sesama mereka. Mimma adda dzalik, yang akhirnya yang demikian itu mengantarkan kepada apa? Ila tafsik, memfasik-fasikkan orang, wa tabdi, membid'ah-bid'ahkan orang, wa tadlil, menyesat-nyesatkan orang, wa takfir, mengkafir-kafirkan orang, fima bainahum, di antara mereka, fi umurin furu'iyah la usuliyah. Jadi mereka saling mengkafirkan dalam urusan furu, bukan dalam urusan usul. Na'udzubillah. Amin. Hatta waqatil adawah. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Wan tasarruf qudwa, akhirnya tersebar luas, yaitu permusuhan wan nisa fi wasatil ummatil islamiyah. Permusuhan, perselisihan, pertentangan, keributan di tengah-tengah umat Islam. Nah, apa yang kita sesalkan? Fasad oleh ikhtilafut tanawwu'ul mahmud, akhirnya perbedaan pendapat yang beragam, yang tadinya terpuji, bagus, rahmat buat umat, berubah menjadi ikhtilafan tanasu'iyan, menjadi perselisihan yang mengantarkan kepada keributan mazmuman yang tercela, muaddiyan ila al-iftirat, yang mengantarkan kepada perpecahan, hatta ada bahkan sampai mengantarkan ilal kita bainal muslimin, mengantarkan sampai perang di antara umat Islam. Fakta yang ada di depan kita saat ini, sudah. Nah, maka itu ini harus kita cegah, nggak boleh terjadi di negeri kita. Orang bunuh-bunuhan karena bela madhab, orang bunuh-bunuhan karena beda pendapat, karena ikhtilaf, nggak boleh, sudah. Nah, kemudian fatasaddaqatil afidatu wa taharrabatil mahabbatu wa taharragatil ukhuwatu wa tamassakatil wahdatu wa tasaqqaqatil quwwah fadahabatil ummah ila dha'fi wal halal. Gara-gara ini akhirnya apa? Hati kita bercerai-berai, cinta kita menjadi rusak, persaudaraan kita juga menjadi hancur-hancuran, persatuan kita juga menjadi terpecah, saudara, kekuatan kita menjadi tercerai-berai, yang akhirnya semua itu menyebabkan umat menjadi lemah dan menjadi akhirnya ke arah kebinasaan.
Fayajib ala ulama'il ummah, karenanya wajib atas ulama umat al-mujahadah wal musabara wal murabata. Jadi umat ini, para ulamanya ya harus berjuang dengan penuh kesabaran, kemudian saling bekerja sama satu lainnya dalam apa? Fi ta'lif qulubil muslimin, di dalam menyatukan hati orang Islam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, faqala ta'ala wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jadi jelas di sini Allah katakan wa la tanaza'u fatafshalu. Jangan yang ribut sesama orang-orang beriman. Kenapa? Karena ribut pasti hasilnya fatal, pasti akan gagal. Bahkan watat habari hukum. Artinya apa? Haibah kita hilang, pergi dari itu semua. Nah, maka itu mesti dijaga. Di ayat lain Allah menyatakan faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Wasabiru, sabar itu mesti ditambah lagi ya Allah. Nah, jadi wasabiru itu saudara mesti ditambah lagi. Bahkan di sini warabitu. Biasanya ribat itu dikaitkan dengan kelompok umat Islam yang menjaga perbatasan dari serangan musuh. Tapi ribat itu juga bisa dijadikan pegangan kita untuk ribatul afkar. Karena perang kan bukan perang konvensional juga, kan ada juga perang pemikiran. Dalam perang pemikiran juga perlu ribat ya Allah. Perlu ada ulama-ulama spesialisasi khusus untuk menjaga akidah umat, untuk menjawab persoalan-persoalan umat. Jangan sampai nanti umat tersesat dengan berbagai macam pemikiran. Maka itu konteks itu tadi ya wa isbiru wasabiru warabitu itu harus betul-betul kita laksanakan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah baiklah, sampai di sini akhirnya Shahihur Risalah yaqul fi hadhihi safhah wa qiyami bihadzal bahthil ilmi li bayani mawqifi ahli sunnati wal jamaah kasawadil aqdam min ummati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nahwal madahib al-islamiyyah al-mukhtalifah mura'iyah lima qad wada'ahu a'immati ahli sunnati min al-qawaid al-usuliyyah li himayat al-ummah al-islamiyyah min al-mawqif at-takfiri bainal muslimin. Jadi ini semua yang kita sampaikan dalam muqaddimah ini yang menjadi latar belakang dan alasan kenapa Al-Fakir menulis kitab ini, saudara, untuk membekali umat dengan satu metodologi agar mereka bisa membedakan antara yang usul dengan yang furu, sehingga mereka bisa tahu mana yang mabda'i, mana yang ghair mabda'i, mana yang mendasar, mana yang tidak mendasar. Mereka jadi bisa pilah, sehingga dari situ mereka bisa tahu juga mana perbedaan, mana penyimpangan, mana ikhtilaf, mana inhiraf. Nah kalau udah tahu begitu, aman. Umat posisinya menyikapi perbedaan dan menyikapi penyimpangan, itu umat jadi tahu. Oh kalau perbedaan sikapi dengan lapang dada, besar jiwa, toleransi, saudara, dengan dialog, pakai ilmu, pakai adab. Nah, tapi kalau dia merupakan penyimpangan, kesesatan, bagaimana cara menghadapinya? Ya luruskan. Penyimpangan itu harus diluruskan. Dengan sikap yang benar, insya Allah umat Islam tidak akan terpecah belah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah itu yang bisa kita sampaikan. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Habib Hanif. Silakan.